Sebelum kita mulai perkuliahan, kita awali dengan berdoa. Baik, masing-masing berdoa, saya silakan. Oke, saya akan langsung share screen. Materi ini sudah saya unggah di Elena. Silakan nanti bisa melihat di Elena materi yang saya beri untuk pertemuan hari ini. Kemudian tadi saya juga sudah mengirimkan data, ya, data dalam bentuk Excel di uh, grup WA. Silakan nanti bisa di-download dan bisa nanti kita gunakan untuk praktek di hari ini. Oke, akan saya sebentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu. Ya, pekan lalu kita sudah mencoba menggambar eh, diagram kendali. Ya, jadi ada beberapa istilah, ya. Kita sering menggunakan istilah peta kendali, diagram kendali, atau grafik kendali, ya. Prinsipnya sama. Jadi kita akan melihat bagaimana data yang kita amati dari proses serangkaian proses produksi, apakah dia masih dalam batas kendali sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. Nah, di sini ini ya beberapa manfaat yang kita peroleh dari kemarin kita membuat peta kendali atau diagram kendali. Kita bisa melihat batas-batas di mana hasil produksi menyimpang dari ketentuan. Jadi batas-batas ini terkait dengan batas atas dan batas bawah. Ya, jadi berapa standar minimal yang diizinkan suatu produk itu masih dalam suatu batas kendali atau tidak. Jadi ini kemarin ya prinsipnya menggunakan interval, penaksiran interval di materi statistik yang dulu pernah kita pelajari. Di mana nanti kita melihat nilai rata-rata dan nilai standar deviasinya. Dari situ kita bisa lihat apakah prosesnya itu terkendali atau tidak. Ya, di sini dikatakan kondisi stabil atau tidak. Jadi kalau stabil itu ya berarti prosesnya sesuai dengan yang diharapkan dan nanti juga akan akan terlihat bahwa dia memberikan hasil yang cenderung stabil, ya, tidak ada lonjakan hasil produksi yang sangat berbeda. Nah, dari situ kemudian kita juga bisa melihat eh, kalau ternyata saat proses produksi itu ada hal-hal yang menyimpang, yaitu menyimpang itu, jadi kalau kita memproduksi suatu produk, kemudian ternyata produknya itu di luar standar, itu yang bisa kita evaluasi adalah ada kesalahan apa dalam proses produksinya. Ya, jadi nanti variasi yang terjadi dalam produk yang diproduksi itu biasanya eh, dipengaruhi atau terjadi karena adanya penyimpangan dalam suatu proses produksinya, ya. Kemarin ada tiga hal, ya, ada bahan baku, ada mesin, ada juga operatornya. Oke, kemudian berikutnya variasi pada hasil produksi itu ada beberapa macam, ya. Yang pertama variasi dalam objek. Jadi dalam satu objek yang kita amati itu ada beberapa perbedaan. Jadi misalkan, ya, di sini dimisalkan kehalusan dari salah satu sisi dari suatu produk tidak sama dengan sisi yang lain. Jadi misalkan ada standar khusus bahwa tingkat halusnya itu
misalkan 100% begitu ya. Tapi ada sisi yang lain yang ternyata tidak sehalus yang sisi yang lainnya lagi. Begitu juga dengan lebar. Jadi kalau kemarin misalkan saya menghasilkan buku tulis atau kertas begitu ya, itu kan kalau kita beli satu rim kertas itu kan lebarnya sama. Karena memang ada standar yang mereka tentukan. Nah, ini kalau ternyata ada satu dua produk yang mungkin ukurannya agak berbeda, maka ini bagian dari variasi dalam objek. Jadi satu objek yang sama. Jadi satu objek itu satu barang, gitu ya, satu produk. Kalau variasi antar objek itu tadi bisa objek yang satu dengan objek yang lain, tapi sama-sama produknya ya. Jadi misalkan saya punya produksi bolam lampu begitu. Satu proses produksi ada sebutlah 100 bolam lampu, yang satu menyala dengan baik, yang satu tidak menyala. Nah, ini namanya variasi antar objek. Jadi produk yang kita produksi jumlahnya banyak, dalam setiap objeknya ada yang berbeda kualitasnya. Itu yang variasi antar objek. Kemudian variasi yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu produksi. Nah, misalkan produksi pagi akan berbeda dengan yang di siang hari dan seterusnya. Jadi ada beberapa apa namanya produk barang yang mungkin dia bisa berbeda hasil produksinya kalau dia dihasilkan di pagi hari atau di siang hari. Itu mungkin bisa karena misal ya bahan baku pagi masih segar, agak siang sudah kurang bagus, atau mungkin mesin. Mesinnya kalau pagi masih baru bekerja malah nggak maksimal karena apa, belum panas misalkan, dia malah bagusnya di siang hari dan seterusnya ya. Jadi seperti itu, ada juga variasi yang seperti itu. Kemudian penyebab timbulnya variasi ada yang khusus, ada yang umum. Ya, kalau khusus itu bisa karena operator, alat, mesin ya, metode. Nah, ini biasanya berada di luar batas kendali. Kemudian kalau penyebab umum itu biasanya ya terkait dengan keseluruhan sebenarnya, keseluruhan sistem. Jadi nanti eh, bisa terjadi adanya perbedaan hasil produksi karena ada beberapa hal yang tidak sesuai terkait dengan sistem yang dilakukan. Oke, ini kemarin yang sudah kita coba lihat ya, peta kendali variabel ya. Jadi kalau kemarin kita mencoba menggambarkan data dengan menggunakan diagram Seward. Nah, ini adalah bagian dari peta kendali terkait dengan variabel. Jadi variabel kemarin yang kita ingat adalah variabel itu adalah variasi dari produk yang bisa kita ukur. Ya, yang bisa kita ukur. Nanti bisa berbagai macam variabel ya, jadi bisa berat, kemudian panjang, kemudian lebar, kemudian volume atau yang lain sebagainya. Yang jelas kita punya data tersebut dengan menggunakan pengukuran. Ya, itu akan masuk ke dalam bagian dari peta kendali variabel. Nanti kemudian ini akan kita lihat dengan menggunakan peta X, X bar harusnya ya, X bar, kemudian R, kemudian S. Jadi nanti kita punya peta X bar rata-rata saja, kemudian peta rentang saja, ada peta S simpangan baku saja. Tetapi ada juga nanti kita punya kombinasi antara X bar dengan R dan X bar dengan S. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Kemudian untuk yang peta kendali atribut ya, yang terkait dengan atribut dari produknya. Biasanya kita gunakan proporsi dan ukuran cacat atau tidak cacat, yaitu nanti pakainya peta P, C, dan U. Prinsipnya keduanya sebenarnya sama, hanya data yang berbeda, yang diamati yang datanya berbeda. Oke, hari ini kita akan coba lihat peta kendali X bar dan R. Ya, di sini X bar di sini memantau perubahan suatu sebaran berdasarkan lokasi pemusatan rata-rata. Ya, apakah proses tersebut masih dalam batas kendali atau tidak? Kemudian dari seluruh produk yang dihasilkan, apakah rata-ratanya juga masih sesuai dengan standar yang telah ditentukan? Itu kalau yang rata-rata. Kalau untuk yang kendali R, peta kendali R, ini terkait dengan penyebaran. Jadi kalau X tadi itu adalah pemusatan, ya. Kalau R ini penyebaran, range gitu ya, jarak antara data yang dihasilkan dalam suatu proses. Di sini mau melihat atau memantau tingkat keakurasian atau ketepatan proses yang diukur dengan cara mencari range dari sampel yang diamati.
Oke, ini langkah-langkah membuatnya. Jadi sama dengan yang kemarin kita coba kerjakan saat kita membuat diagram si Ward ya kemarin ya. Di sini perbedaannya adalah kalau untuk kasus yang ada di eh, pembuatan peta X bar dan R, ini biasanya kita mengamati beberapa sampel. Jadi beberapa sampel dengan beberapa kali observasi. Jadi begini, kalau misalkan saya kemarin ya saya katakan ini kalau Anda ingat kemarin pertemuan kedua kalau saya nggak keliru cara pengambilan sampel ya ada yang namanya pengambilan sampel kelompok rasional. Jadi saya mengambil dalam sekian proses produksi saya ambil sampel misalkan ya saya ambil sampel pagi 10 buah, kemudian sampel siang 10 buah, sampel sore 10 buah. Nah, ini sampel pagi yang saya ambil, sebutlah saya ambil 10 buah tadi, itu merupakan jumlah sampel yang diteliti, atau M tadi itu. Jadi saya punya M sampel yang saya ambil di pagi hari. Kemudian saya ambil lagi M sampel di waktu siang, ambil lagi M sampel di waktu sore misalkan. Jadi M-nya di sini jumlahnya sama ya. Kemudian berikutnya ada dikatakan N observasi. Nah, tadi yang observasi pagi, siang, dan sore itu menjadi banyaknya sejumlah N sama dengan 3 kali observasi. Jadi saya mengobservasi berapa kali, setiap observasi saya mengambil sekian M. Ya bisa dipahami ya. Jadi nanti bentuk datanya nanti akan berbentuk data berkelompok. Oke, nanti kita akan lihat di data di Excel yang tadi kita punya. Berikutnya Anda mencari X bar dan nilai range dari setiap observasi. Ini menghitung dengan rumus yang sama ya, X bar dan R. Dari situ kemudian kita bisa menentukan kalau kita mau menggunakan nilai atau diagram kendali X bar, kita akan menggunakan nilai rata-rata dari seluruh X bar tadi sebagai nilai center line, nilai tengahnya. Kemudian kalau nanti Anda mau menggunakan diagram kendali R, maka nanti nilai rata-rata R itu merupakan nilai tengah dari diagram yang mau kita gambar. Nanti kita akan coba lihat. Berikutnya ini ya. Oh ini kita punya ini ya rumusnya. Jadi kalau kita punya rata-rata sama ya, kita punya X bar ini sama dengan jumlahan seluruh data pengamatan dibagi dengan N, nanti ketemu rata-rata. Kemudian nanti dari situ kita juga punya nilai R itu adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum dari setiap pengamatan. Dan berikutnya ada garis senternya itu merupakan nilai rata-rata dari nilai rata-rata gitu. Jadi kita punya X double bar dengan R bar ya, X double dengan R bar. Berikutnya kita menghitung batas kendali pada peta kendali X bar. Kalau di sini kita gunakan, nah ini sebentar, ini yang untuk R. Saya akan coba kenal. Ini sebentar saya akan cek. Sudah terlihat ya? Oke, ini yang kemarin pekan lalu saya tunjukkan untuk Anda. Jadi saat kita melihat nilai batas atas dengan batas bawah, kita gunakan prinsip penaksiran parameter di sini ya. Parameter yang kita gunakan itu nanti kalau di apa namanya di metode statistika yang kemarin Anda pelajari, ini biasanya parameternya adalah rata-rata, kemudian simpangan baku, dan proporsi begitu ya. Kalau di perhitungan kita nanti di sini kita gunakan parameter kemarin ada rata-rata, kemudian rentang, ada simpangan baku juga ya. Jadi nanti nilai itu yang akan kita hitung menggunakan persamaan ini.
nilai batas atas dan batas bawahnya. Kalau Anda perhatikan kemarin kita punya di sini Ibu mu, maaf, ya, share screen-nya ya, tidak muncul. nggak muncul. Sebentar, sebentar. Sebentar. Sudah atau belum? Baik, sudah muncul, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi yang ini yang kemarin saya sampaikan. Jadi kalau kemarin kita punya ini, jadi nanti kita punya nilai plus minus, ya nilai minus itu adalah nilai batas eh, kalau kalau di beberapa, jadi memang ada beberapa istilah ya. Ada yang pakai istilah kalau bahasa Indonesia BPB, batas pengendali bawah. Kalau ini batas pengendali atas, ya. Atau kalau kemarin kita gunakan bahasa Inggris, saya punya di sini lower central line. Kalau di sini upper yang atas, oh, sorry, central. Ya, pembedanya di sini adalah tandanya positif, di sini tandanya adalah negatif. Kemudian kalau Anda ingat yang lalu, ya, ini dari sini, ini karena kita punya sigma, sigma X bar itu kalau sigmanya diketahui. Jika tidak, maka nanti sigma X bar ini akan menjadi sigma sampel, yaitu sigma dibagi dengan akar N. Sigma dibagi dengan akar N. Sementara nilai Z di sini kemarin kita gunakan kriteria dari Seward ya, L. L-nya itu nanti Anda bisa gunakan mulai dari 1, 2, dan 3. Ya, tapi umumnya yang bisa digunakan adalah L sama dengan 3. Sehingga nanti Anda tidak perlu melihat nilai tabel, kita langsung gunakan L ini adalah 3. Kemudian jika dalam kasus tidak diketahui sigma populasi, maka Anda gunakan sigma per akar N. Begitu ya. Nah, dari situ kemudian kita akan punya persamaan baru yang bergerak di sini. Sebentar. Ini, nah, ini tadi ya kalau kita, Anda sudah saya beri file ini belum ya? Ini sebenarnya apa namanya bagian dari bukunya Douglas Montgomery, hanya dia sudah bentuk apa namanya ringkasan begitu ya. Nanti saya lupa sudah saya share atau belum ya. Kalau bukunya sudah ya, tapi kalau ini mungkin belum ya. Nanti saya akan share di Elena juga ya. Nah, ini jadi untuk dasar perhitungan untuk menghitung batas atas, batas bawah di perhitungan kendali X bar dan R, kita gunakan acuan ini. Nanti kita akan punya ini, X1 bar, X2 bar, sampai dengan XM. Tadi yang saya katakan, kita punya sekian banyaknya observasi. Ini kebetulan simbolnya harusnya bukan M, tapi, oh ya, dibagi M benar ya. XM ya, kalau tadi kita punya ya. Jadi kita punya X sampai dengan N observasi, setiap observasi jumlahnya adalah M. Nah, di situ kita akan punya X double bar. Nanti X double bar itu adalah nilai tengah untuk diagram X bar. Kemudian nanti untuk menghitung R, ya, range-nya Anda menghitung nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Dari situ kita akan punya beberapa nilai R. Nah, dari nilai R itu kita akan menghitung nilai R bar-nya, nilai rata-rata dari keseluruhan. Itu yang kemudian kita gunakan untuk menghitung ini. Nah, nanti saat Anda menghitung nilai apa batas atas batas bawah, kita punya dua komponen ya. Ada X bar chart, batas kendali peta kendali untuk yang rata-rata, yang kedua peta kendali untuk yang R. Rumusnya jadi sederhana sekali. Center line ini ya kita punya X double aksen tadi, sorry, X double bar. Kemudian uppernya, nilai atas, batas atasnya adalah X double bar dijumlahkan dengan A2 dikalikan dengan R bar. Jadi R bar nanti kita hitung dikalikan dengan nilai A2. A2 itu diperoleh dari nilai tabel. Nanti akan saya tunjukkan. Untuk yang R, ya, dia hanya mengalihkan D4 dan D3. Jadi yang untuk upper kita punya D4, untuk lower kita punya D3. Kalikan dengan nilai R bar.
Ya, itu ya tadi. Itu nanti perhitungan batas atas batas bawahnya. Anda nggak perlu menghafal, yang penting Anda paham. Nah, nanti dari situ, dari mana asal muasalnya? Dari sini dia. Nah, jadi kalau kita punya, sebentar saya hapus dulu. Mengganggu. Ini saya hapus dulu saja. Ini tadi kita kan punya ini ya, yang tadi saya tunjukkan kepada Anda bahwa kita punya nilai eh, estimator untuk nilai sigma. Tetapi jika nilai sigma tidak diketahui, tadi kan kalau di apa namanya rumus yang pertama kita kan punya sigma, kalau dia nggak diketahui dia akan sama dengan jadi sigma x begitu ya, akan punya sigma dibagi dengan akar n. Nah, nanti untuk kasus rata-rata, sorry, untuk kasus data dengan menggunakan range, nanti estimator sigmanya itu akan sama dengan R bar dibagi dengan D2. R bar dibagi dengan D2. Kalau tadi Anda ingat rumusnya, kita kan punya mu, tadi ya, kita punya mu ditambah atau dikurangi dengan nilai Z alfa per 2 dikalikan dengan ya sigma per akar N. Nah, di sini sigma itu adalah R bar dibagi dengan D2. Maka kita punya R bar di sini, R bar per D2 itu adalah estimasi dari sigmanya ya di sini yang rumus awal ini. Kemudian dibagi dengan akar N karena dia bawaannya punya akar N di sini di rumusnya. Kemudian angka 3 ini muncul dari mana? Angka 3 ini adalah kita mengubah Z alfa per 2 dengan menggunakan L sama dengan 3. Sehingga terbentuklah nilai ini. Ini muncul bentuk baru. Kemudian kalau kita definisikan 3 per D2 dibagi dengan tadi ya akar N, kita akan punya, nah ini, kita akan punya koefisien baru sebut namanya A2. Nanti A2 ini yang kemudian kita lihat dengan menggunakan nilai tabel. Nanti kalau Anda teruskan dari bentuk itu, kita akan punya, nah maka muncullah A2 di sini. Ya, jadi X double bar ditambah dengan A2 kalikan dengan R bar. Maka kenapa kok muncul A2? Dari sini asal muasalnya. Ya, dari proses kita menggunakan persamaan yang di awal tadi, kemudian kita estimasi sigmanya dengan R, karena kita bekerja dengan R sekarang, sehingga nanti muncullah R di sini, bukan lagi X atau sigma. Ya, begitu pula untuk yang kasus yang berikutnya. Jadi kalau di sini, ini kasus untuk yang kedua, mengapa kok muncul nilai D di situ ya tadi. Jadi kalau kita menghitung R ditambah dengan 3 D3 kalikan R bar per D2. Itu nanti kemudian asal muasal munculnya rumus yang 5,5 di sini ya. Jadi D4 kalikan R bar. D4 itu apa? Ya D4 itu adalah ini penjabaran dari sini. Kita punya R adalah W kalikan dengan sigma, sehingga sigma R-nya adalah D3 kalikan sigma. Jadi di sini standar deviasi dari W disebut, sebutlah kita beri nama D3 ya, sehingga nanti muncullah persamaan-persamaan yang ada di sini. Ya, sehingga ini sigma R sama dengan D3 kalikan sigma dari definisi yang tadi dia munculkan di sini. Ya, jadi kita melihat kontrol R, center line-nya adalah R bar untuk menentukan kontrol limit. Kontrol limit itu batas atas, batas bawah. Ya, kita mengasumsikan, nah kita harus punya estimasi sigma R. Kita mengasumsikan bahwa dia berdistribusi normal, sehingga nanti dari distribusi kita akan bisa punya W sama dengan R dibagi dengan sigma. Ya, relative range. Jadi range di sini dibagi dengan sigma akan sama dengan nilai standar deviasi. Ya, nanti dasar deviasinya kita simpulkan dengan D3, sehingga nanti ya tadi W sama dengan R per sigma. Sehingga kita punya R adalah W kalikan dengan sigma. Kemudian sigma R di sini, nah kita munculkan D3 di sini sebagai standar deviasi dari W tadi. Kemudian sigma R, sigmanya di situ
akan sama dengan R bar dibagi dengan D2. Sehingga nanti muncul definisi yang ini, ya. R bar plus 3 kalikan sigma. Nanti sigmanya di sini akan kita ganti dengan D3 R bar per D2. Nah, nanti ini kemudian eh, didefinisikan atau bisa dilihat dalam tabel. Jadi nanti ada tabel yang memuat angka D3 dengan D4. Ya, D3 dengan D4. Ini sudah given, nanti Anda nggak perlu menghitung, kita bisa langsung menggunakan. Sebentar, ini saya stop dulu. Saya hentikan dulu, saya mau tunjukkan ini sebentar. Di apa namanya di Elena saya unggah tabel pendukung, ya. Tabel pendukung itu nanti yang akan Anda baca saat Anda mau menghitung nilai batas atas dan batas bawah. Nah, bentar, saya munculkan. Muncul tidak gambar tabelnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, ini agak sudah terlihat? Baik, Bu, sudah lihat. Oke, ya. Jadi ini adalah tabel yang bisa kita lihat, kita gunakan untuk menghitung nilai eh, limit batas tadi ya. Jadi batas atas dengan batas bawah. Di sini kalau Anda perhatikan dalam tabel, ini ada beberapa komponen yang muncul di dalam satu tabel yang isinya banyak sekali angka di sini. Ya, yang Anda perlu perhatikan di sini ada kita punya grafik rata-rata, berikutnya ada grafik standar deviasi dengan grafik rentang. Jadi satu tabel besar ini dia bisa digunakan untuk tiga diagram kendali, ya, untuk pembuatan tiga diagram kendali. Untuk diagram rata-rata yang kita gunakan tadi komponennya adalah nilai A. Ya, Anda perhatikan di sini nilainya A. Berikutnya kemudian untuk yang rentang kita gunakan nilai D. Jadi nanti ada D1, D2, D3, dan D besar. Ada D besar, D1, D2, D3. Nanti kalau memang kita hanya menggunakan yang D besar, maka tinggal Anda lihat bagian yang di kolom masing-masing D di sini. Nanti tinggal Anda sesuaikan dengan banyaknya sampel dalam observasi. Ini jumlah N. eh, Observasi dalam sampel, sorry. Observasi dalam, jadi banyaknya observasi. Tadi kan ada dua kriteria ya, banyaknya observasi dengan banyaknya sampel. Nanti kita akan lihat bedanya di data nanti. Nah, kemudian nanti untuk pertemuan yang berikutnya saat kita mempelajari atau membuat grafik standar deviasi, kita akan gunakan tabel yang di tengah ini. Kita gunakan nilai C dan nilai B. Ya, jadi nanti setiap grafik menggunakan bagian yang berbeda. Tergantung grafik apa yang mau Anda buat, maka nanti itu yang kita gunakan angka-angkanya dengan melihat observasi dalam sampel dan nilai angka yang kita gunakan nanti. Nah, ini yang tadi ya. Kita punya ini. Jadi kalau di bagian bawah ini kalau Anda perhatikan ada tadi yang apa namanya penurunan rumus A-nya itu 3 per akar N, A3 3 per C 4 akar N. Jadi istilahnya di sini dia hanya bekerja dengan banyaknya jumlah observasi atau sampel. Nanti dari sini Anda bisa langsung gunakan angka-angka yang ada di sini. Bagaimana menggunakannya nanti kita akan coba lihat. Anda sekarang bisa sambil membuka Excel yang tadi saya beri. Silakan Anda buka Excel-nya. Excel. Kita akan coba praktekkan, kita akan coba melihat penggunaan dari angka-angka yang dan rumus yang tadi kita lihat sama-sama di sebentar.
Lihat ya Excelnya ya. Oke, kita akan coba lihat. Ini yang tadi saya katakan. Anda punya sebanyak N observasi. N observasi itu adalah banyaknya Anda melakukan observasi, banyaknya pengamatannya. Ya, di sini kita punya ada 3 observasi, X1, X2, dan X3. Ini namanya adalah N observasi. Kemudian banyaknya sampel setiap observasi, tadi di awal saya jelaskan kita beri simbol M. M-nya itu adalah ini, banyaknya baris yang ke bawah ini. Jadi ini adalah jumlah sampel yang kita observasi. Saya mengobservasi masing-masing sebanyak M, yaitu 25 sampel, sebanyak 3 kali observasi. Ya, tadi sebutlah misalkan X1 itu observasi yang pertama, X2 observasi yang kedua, X3 observasi yang ketiga. Ini adalah sampel yang saling berbeda, tidak sama. Ya, pengulangannya dilakukan sebanyak 3 kali. Setiap pengulangan saya mengambil sampel sebanyak 25. Jadi kalau misalkan Anda di pabrik begitu ya, tadi saya katakan misalkan 1 jam pertama, 1 jam kedua, 1 jam ketiga. Saya ngambil yang sampel 25 pertama, 25 pertama, 25 pertama. Kemudian saya cek apa namanya ini saya saya cek untuk melihat dari sampel ini, kita mau melihat apakah seluruh proses yang kita lakukan pada hari itu memenuhi standar. Ya, jadi prinsipnya adalah saya mengambil sebanyak N kali observasi, N-nya adalah 1, 2, 3, jadi 3 kali observasi. Setiap observasi saya mengambil 25 sampel. Ini yang dikatakan sebagai sampel kelompok rasional. Ya, jadi kita ngambilnya kalau cuma sekali mungkin nggak mewakili. Kalau kemarin kan kalau Anda ingat data kita cuma satu ya, satu data kemudian langsung kita plot. Itu asumsinya dalam satu proses, saya mau melihat apakah data saya memenuhi standar. Kalau di kasus ini kita punya asumsi bahwa prosesnya panjang, kemudian saya mengambil 3 kali observasi, X1, X2, X3, masing-masing observasi saya punya 25 sampel. Gitu ya. Oke, berikutnya kita akan coba menghitung nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dapatnya dari mana ya? Nilai rata-rata itu Anda peroleh dengan Anda menghitung nilai sebentar. Ini X. Saya tulis X bar begitu ya. Ini merupakan yang Anda rata-rata siapa? Yang Anda rata-rata adalah pengamatannya. Terlihat nggak kurang besar tidak ya? Bentar, saya besarkan ya. Jadi ini merupakan rata-rata dari ketiga observasi saya tadi. Anda bisa sambil ya? Bisa ya? Kalau memang kesulitan nanti mungkin Bisa, sambil Bu. nanti diulang kembali. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kalau sudah kita punya rata-rata yang sorry. Baris pertama, Anda tinggal kemudian mengcopy sampai dengan baris yang di bawah. Kita akan peroleh nilai rata-rata dari satu pengamatan satu sampel untuk setiap atau untuk 3 pengamatan. Aku kira orang mau kelas sih. Oke, kalau sudah dapat nilai rata-rata, Anda bisa menghitung rata-rata dari rata-rata tadi. Rata-rata dari rata-rata. Kita punya rata-rata dari nilai ini. Atau ini saya letakkan di atas saja ya, sebentar. Saya letakkan di atas saja. Ini yang tadi saya sebut sebagai X
double bar tadi ya. X double bar itu adalah nilai rata-rata dari sorry. Ini nilai yang ada di kolom rata-rata. Nilai rata adalah 0,0630. Nah, nanti nilai ini yang dia akan menjadi eh, nilai center. Jadi nanti kita akan punya nilai lebih enak pakai apa ya simbol ini ya mungkin ya lower LCL, kemudian CL dan upper. Nanti nilai ini adalah nilai ini. Jadi nilai nilai senternya adalah nilai dari itu. Anda mau pakai apa namanya di copy begitu boleh atau mau dimasukkan langsung angkanya ya. Anda langsung misalkan copy begini, masukkan di sini. Ini juga oh sorry, nggak mau dia karena posisinya bergeser. Saya harus ini aja. Ini saya beri saya beri saya beri dolar. Pernah tahu penggunaan dolar begini? Supaya dia tidak bergerak. Jadi kalau saya enter nilainya ini, kalau saya geser nilainya akan sama. Kalau Anda hanya mengklik ini misalkan ya, Anda klik ini, saat Anda nanti geser ke bawah, nah ini akan berubah, akan berjalan begitu ya. Ini akan berjalan. Nah, ini gunanya kalau di Excel kita bisa ambil satu angka, kemudian agar supaya dia tidak bergeser, angkanya tetap ada di sel tersebut, maka kita beri tanda dolar di depan hurufnya, di depan huruf yang sel tersebut. Jadi sama dengan dolar, tanda dolar, kemudian karena milik saya ada di kolom F ya, F, kemudian saya tulis F, dolar lagi, kemudian dia ada di baris yang pertama ya, maka kita punya bentuk ini. Nanti kalau Anda mau copy ke bawah, dia akan tetap sama. Itu Anda bisa copy terus sampai ke bawah. Ya, ini nanti yang baris kedua, baris ke berapapun nilainya akan selalu tetap. Ini untuk nilai LCL. Oke, sampai sini ada yang kesulitan mungkin? Bentar, kita akan coba lihat tadi. Nah, ya, saya coba biar tidak perlu bolak-balik. Eh, Anda bisa lihat yang barusan saya paste di sini? Bisa Bu, bisa. Iya. Jadi untuk menghitung nilai X batas atas dengan batas bawah untuk diagram X bar, kita memerlukan nilai X double bar tadi ya, yang 0,0630 dengan nilai A2 dan nilai R rentangnya. Nah, maka kita perlu mencari nilai R untuk menghitung nilai batas atas dengan batas bawahnya. Ya, untuk mencari nilai R yang ada di sini,
kita bisa menghitung untuk masing-masing baris, kita cari nilai maksimumnya dikurangi dengan nilai minimumnya. Caranya bagaimana? Sebentar, ini saya tambahkan satu kolom. Oke. Ini saya tambahkan satu kolom. Oh, itu dia ini ya. Sebentar. Begini aja. Sini. Ya, satu kolom. Saya mau menghitung nilai R. Nilai R di sini saya peroleh dengan mencari nilai maksimum yang ada di baris ini. Saya kurangi dengan nilai minimum yang ada di baris tersebut juga. Sorry. Jadi nilai maksimum, ya, kalau andaikan nilainya langsung bisa Anda ketahui, bisa langsung Anda ketik, tapi nanti kelamaan ya. Jadi cukup biarkan Excel yang bekerja, dia biar milih mana nilai maksimum dari baris itu. Di sini kita punya maksimumnya kan 0,064 ya. Dikurangi dengan nilai yang minimum. Minimumnya adalah 0,0629. Ini kalau kita hitung nilai maksimum kurangi minimum, dia akan ketemu angka 0,0011. Nah, angka ini yang kemudian muncul. Yang lainnya Anda lanjutkan, Anda bisa hitung nilai rentangnya. Nanti dia akan sama ya rumusnya, dia gerak. Maksimum dari baris tersebut dikurangi dengan minimum pada baris tersebut. Nanti sama dengan yang lainnya, setelah Anda copy ke bawah, kita akan punya hasil untuk seluruhnya. Kemudian Anda bisa sekarang menghitung nilai R bar. Jadi nilai R, saya R bar gitu ya. Itu merupakan rata-rata dari nilai yang ada di kolom R tadi. Bisa hitung. Oke. Anda akan punya nilai ini. 0,0009 itu adalah R bar yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai batas atas dengan batas bawahnya. Sampai situ oke ya, bisa diikuti ya. Oke, berikutnya kita perlu nilai A2. Nilai A2 itu siapa ya? Nah, kita akan coba lihat. Sebentar, saya ini harus bolak-balik ya. Sebentar. Ini saya hentikan dulu, saya tunjukkan pada Anda dulu biar nggak bingung. Ini saya tunjukkan nilai tabel. Terlihatkah? Kelihatan ya? Kita coba lihat, tadi kita punya sebanyak N observasi. Jadi observasi dalam sampel itu banyaknya kita melakukan pengulangan observasi. Tadi kita punya X1, X2, X3. Kita punya 3 pengulangan. Maka nanti N yang Anda lihat adalah N3. Yang Anda amati di sini nilai A2. Kalau Anda lihat sejajar, kita akan punya angka 1,023. Nilai itulah yang nanti Anda gunakan untuk menghitung nilai batas atas dengan batas bawahnya. 1,023. Gitu ya. Jadi berapa banyak observasinya? Bukan banyak sampelnya ya, tapi banyak observasinya. Anda melakukan pengulangan itu berapa kali? Nah, itu observasi. Jadi nanti kita punya tadi X1, X2, X3 adalah banyaknya observasi.
Sehingga N-nya kita gunakan 3 untuk tabel ini. Berikutnya nanti yang kita cari adalah nilai A2 untuk menghitung nilai di grafik rata-rata. Nilai A2 ini yang kemudian Anda masukkan dalam perhitungan. Saya hentikan berbagi, kita kembali ke tabel yang Excel tadi. Di Excel Anda bisa memasukkan nilai tersebut. Nah, oke. Sekarang untuk lower, nilai batas bawah, ini akan sama dengan nilai double bar tadi ini, saya kurangi dengan nilai A1. Oh, sorry, A2. Atau saya tulis aja ya di sini ya. Nilai A2 untuk N sama dengan 3, itu tadi adalah 1,023. Benar ya? Oke, sekarang saya punya ini adalah tadi X double bar ini saya kurangkan dengan A2 ini, saya kalikan A2-nya dengan R bar ini. Nah, ini supaya tidak keliru, saya biasanya lebih suka begini. Saya buat dalam kurung agar supaya nanti tidak keliru atau tidak terbalik urutan pengerjaannya ya, walaupun kalau si Excel juga sudah tahu dia akan menghitung dulu perkalian dulu baru nanti di penjumlahan atau pengurangan. Ini untuk yang batas bawah. Untuk yang batas atas sama, tetapi minus Anda ganti dengan plus. Ya, minus Anda ganti dengan plus. Ini ketemu, ini saya copy, saya bawa ke sini, tetapi saya ganti dengan, oh dia berubah sebentar. Ya, saya ganti saja, saya ketik saja dari awal supaya nggak salah. Ini batas double, jumlahkan dengan nilai A dikalikan dengan nilai R bar. Hati-hati jangan langsung di copy. Kalau langsung di copy nggak bisa ngitung dia ya. Nanti sebelum Anda copy Anda lihat lagi seperti tadi ya. Ini adalah beberapa angka yang komponennya cenderung sama. Jadi posisinya dia tidak akan berubah. Seperti yang kemarin ini dia akan selalu sama untuk setiap baris. Sehingga maka ini kita bisa beri ini terus sama nanti. Dia akan bernilai sama untuk setiap komponen yang akan kita hitung di sini. Begitu juga untuk yang ini. Ya, semua kita beri tanda dolar sehingga dia nggak bergeser. Angkanya selalu sama. Dan nanti batas ini memang akan selalu sama untuk setiap komponen angka pada baris masing-masing barisnya. 0,0. Benar ya, nggak salah ya. Ini minus, oke. Ini saya copy ke bawah. Harusnya angkanya sama semua, betul. Ini Anda copy ke bawah. Jadi kita akan punya nilai batas atas dan batas bawahnya. Oke, ini nanti itu ya, angka di belakang koma bisa mempengaruhi ini ya tampilan. Jadi kalau misalkan nanti ini misalkan Anda buat ini kan 1, 2, 3, 4, 5 angka di belakang koma. Nah, kalau Anda jadikan 4 angka maka dia akan berubah 0,0621. Jadi nanti apa namanya untuk pemilihan jumlah angka di belakang koma juga bisa nanti kita sepakati ya. Jadi kalau membuat angka atau tabel untuk ini, kalau saya sarankannya cukup 4 angka di belakang koma. 4 angka di belakang koma. Jadi mengikuti data yang ada ya juga. Karena kalau terlalu banyak juga nanti, nah ini bentuknya sebenarnya nggak jauh beda sih ya, hanya memang bentuk angkanya nanti akan sedikit beda kalau kita pakai koma yang berbeda. Oke, sudah sampai sini ya kita punya X bar, kemudian kita punya R, L, CL, CL, dan UCL. Untuk membuat diagram kendali X bar, yang kita butuhkan apa saja ini? Yang kita butuhkan data ini. Jadi ini saya geser dulu ya. Kita membutuhkan data ini. Jadi ada data X bar.
Saya geser ke pindah ke sini ya, supaya saya ambil angkanya saja. Kemudian ini saya pindah untuk memudahkan saja. Kalau misalkan Anda merasa tidak perlu dipindah juga silahkan. Tapi ini akan lebih mudah kalau kita pindah demikian. Kemudian ini saya jadikan 4 angka di belakang koma agar sama seragam. 4 angka di belakang koma. Oke, ya. Jadi untuk membuat diagram X bar kita memerlukan nilai X bar itu sendiri. Jadi nanti yang mau dipetakan adalah nilai rata-ratanya. Ya, bukan lagi nilai per masing-masing X1, X2, X3 tidak, tapi X rata-ratanya. Jadi dalam observasi yang ada 3 ini rata-ratanya menjadi 0,0635. Itu yang mau kita petakan di grafik kendali. Berikutnya ada data untuk nilai sentral, kemudian batas atas dan batas bawahnya. Berikutnya Anda gunakan cara yang sama seperti yang kita kerjakan pekan lalu. Anda blok, ya, Anda blok data yang mau dibuat grafiknya. Kemudian Anda bisa ambil diagram garis. Sebutlah ini. Oke. Saya punya nilai X bar yang warnanya biru. Ini nilai rata-rata dari 3 kali observasi. Ya. Kemudian lower itu nilai bawah tadi yang 0,0621, kemudian batas atasnya 0,0638, kemudian nilai tengahnya 0,0630. Ternyata masih di dalam batas kendali. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah eh saya. Tadi. Oke ya. Jadi untuk X bar seperti itu langkah-langkahnya. Nanti serupa juga untuk yang diagram kendali R. Coba kita lihat untuk diagram kendali R. Sebentar, saya lanjut di sini. Kok nomornya muncul ya? Kita coba lihat R. R-nya itu saya ambil dari R yang sudah kita hitung sebelumnya tadi, ini ya. Anda bisa ambil ini, Anda copy saja. Saya kecilkan supaya R ini saya copy, saya pindahkan ke sini. Saya ambil angkanya saja. Kemudian kita juga perlu mencari nilai LCL, CL, dan UCL. Ini data tadi untuk diagram kendali X bar ini atau
rata-rata. Kalau yang di sini kita punya untuk diagram kendali rentang. Oke, jadi rentang yang sudah kita punya, ini kemudian saya coba lihatkan. Untuk diagram rentang, kita pakai persamaan ini. Saya bawa ke sini supaya jadi satu tampilan. Mana tadi? Apa ya? Mau tercopy. Sebentar. Apa tidak muncul? Sebentar saya. Hmm. Yalah, saya ini aja. Saya nggak bisa ngopi itu ke Excel, jadi saya tunjukkan ini aja. Ini ya, jadi untuk menghitung batas kendali pada peta kendali R, tadi kita gunakan nilai D. Jadi ada D kecil ya. Kalau Anda mau pakai rumus yang kecil ini juga bisa, D3 dan D2, itu tadi nilainya juga muncul di dalam tabel. Tapi kemudian ini bisa juga disederhanakan menjadi D besar. Jadi kalau nanti kita mau menghitung diagram kendali rentang, Anda cukup menghitung nilai rentang. Kemudian untuk batas atas, nanti gunakanlah nilai perkalian dengan D4. Kemudian yang atas bawah kalikan dengan perkalian dengan D3. Ya, D4 dengan D3 di dalam tabel penolong tadi. Kemudian R yang digunakan adalah nilai rata-rata dari si rentang tadi itu. Jadi rata-rata tadi kan kita sudah menghitung tiap-tiap rentang, kemudian dihitung rata-rata keseluruhannya. Kemudian nilai senternya adalah nilai rentang itu sendiri ya, nilai rata-rata rentang itu sendiri. Sehingga nanti
komponen yang kita gunakan hanya nilai R bar, kemudian Anda menghitung R bar kalikan dengan D3 untuk yang batas, oh sorry ini keliru ya, harusnya L ya, yang bawah, D3 yang bawah, D4 yang batas atas. Ini saya hentikan berbagi, saya tunjukkan di bagian tabel. Oke, dengan cara yang sama kita untuk membuat grafik rentang, yang Anda lihat di sini adalah nilai D pada grafik rentang. Ya, nilai yang diambil adalah nilai D3 dengan D4. D3 untuk yang lower central line, D4 untuk yang upper central line. Posisinya nanti yang Anda lihat sama dengan tadi. Kita punya berapa observasi, Anda lihat di bagian baris tersebut ya. Karena kita punya 3 observasi, maka nanti yang Anda gunakan di bagian ini. Nah, D3-nya adalah 0, kemudian D4-nya adalah 2,574. Itu nanti yang kita gunakan untuk membuat atau menghitung nilai batas atas dengan batas bawah. Ya, jadi masing-masing ada bagiannya ya. Untuk rata-rata kita gunakan yang bagian nilai A. Kemudian untuk yang grafik rentang kita gunakan nilai D. Dan tadi saya katakan kalau Anda mau menghitung lebih banyak juga bisa ya. Ada nilai komponen D2, kemudian D3 dan juga ada di sini. Tapi kemudian bisa diringkas dengan menggunakan nilai yang D besar ini saja. Jadi faktor untuk batas kendali menggunakan nilai D besar. D3 untuk yang nilai batas bawah, D4 untuk yang nilai batas atas. Oke, sekarang kita masukkan itu ke dalam tabel. Anda bisa kembali ke Excel. Tadi mana Excel saya? Oke. Tadi kita punya D3 itu adalah 0 nilainya ya. D3 itu udah 0, kemudian D4 nilainya tadi 2, kok berapa ya? 2, saya lupa. 2, sebentar saya cek lagi. 2,574. 2,574. Oke. Oke ya. Nilai sentralnya itu adalah nilai rentang. Nilai rentang yang tadi Anda hitung, rentang rata-rata. Nah, saya perbesar lagi. Karena saya dekatkan ke sini saja. Ini saya copy, saya dekatkan dengan nilai di sini. Oke. Oh. Ini adalah rata-rata dari sama ya. Dari ini. 0,09 sama nilainya. Nilai ini, atau saya masukkan adalah nilai ini. Sama sampai bawah, kita beri dolar begitu. Mana tadi? Oke, kalau sudah kita copy ke bawah, saya punya nilai centernya. Berikutnya untuk mencari nilai lower, ini Anda langsung menghitung nilai D3, Anda kalikan dengan nilai R bar. Ini nggak usah dihitung, Anda sudah tahu ya nilainya akan sama dengan 0. Ini tapi ya pakai rumus kita coba hitung nilainya nanti akan, jadi nilai D3 kalikan dengan nilai R barnya. Oke, akan selalu bernilai 0 ya.
Anda copy ke bawah pun nilainya akan sama dengan 0 karena pengalinya adalah 0. Berikutnya kemudian kita punya upper, nilai batas atasnya ini, D4 kalikan dengan nilai rata rentang. Ini juga kita beri dolar. Nanti akan bernilai sama untuk seluruh baris. Kalau sudah, Anda bisa copy ke bawah. Oke. Oh, ini tadi untuk kesamaan kita buat angkanya 4 angka di belakang koma. Oke. Kita punya ini dengan cara yang sama untuk membuat diagram grafiknya. Anda bisa blok, Anda klik insert, kemudian Anda punya ini kenapa ya Pak punya saya seperti ini? Ini ada yang salah dengan Excel saya sepertinya. Alah, baru muncul semua. Hmm, nggak tampil ya. Tempat Anda muncul ya gambarnya ya. Hasil Anda maksud saya. Oke ya, dari situ kita bisa lihat bahwa datanya ada di dalam batas yang normal. Di sini kalau Anda perhatikan ada satu data yang dia hampir mendekati garis ya. Jadi ada nilai kalau di rentang ini ada nilainya 0,00021. Itu data ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke 6 ya. Itu juga nanti akan kalau dilihat yang di bagian rata-rata itu juga nanti sama, dia mendekati nilai batas atasnya 0,0 sebentar 0,63234. Jadi ada yang hampir mendekati nilai rata-rata. Asal dia belum melewati garis, itu sebenarnya masih aman. Jadi kita masih bisa mengatakan bahwa prosesnya masih ada dalam kendali ya, walaupun mungkin eh, kalau misalkan dalam proses produksi maka ada perlu perhatian bahwa apa namanya ada proses yang hampir bernilai atau melebihi batas kendali. Ya, tetapi secara umum proses yang sudah berjalan masih dianggap sesuai dengan standar. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Saya mau tanya, Bu. Ya, Mas, silakan. Kalau semisal angka yang muncul itu pas di batas atas atau batas bawah itu masih termasuk diagram masuk ke dalam kendali atau tidak ya? Kalau di pas di garisnya ya, masih Iya. aman, masih boleh, masih diizinkan. Ya, kalau hanya satu misalkan ya itu masih masih diizinkan. Yang mungkin menjadi perhatian kalau yang muncul itu lebih dari satu, apalagi bentuk pola. Tapi kalau tidak masih bisa dianggap dia masih di dalam batas begitu. Siap, terima kasih, Bu. Ini kebetulan kasus kita kebetulan semuanya masih dalam batas ya. Nanti coba kita lihat kasus yang dia sudah di luar batas, nanti mungkin apa namanya pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan lagi?
Jika tidak, nanti Anda akan saya beri data, ya, Anda akan saya beri data. Nanti silahkan Anda coba kerjakan dengan cara seperti ini, ya, untuk melatih apa namanya, eh, menghitung dulu, menghitung nilai batas atas dengan batas bawah. Nanti kalau pakai R, soalnya kalau pakai R nanti langsung akan muncul angkanya, ya Anda jadi nggak menghitung begitu. Nanti untuk yang R kita akan coba pertemuan berikutnya. Nanti setelah ini akan saya beri data, silakan nanti Anda coba kerjakan dengan menggunakan diagram rata-rata dan diagram kendali rentang. Ya nanti kita akan coba lihat kembali. Kalau memang sudah tidak ada kendala, maka nanti kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Ya, ini untuk kasus yang awal ya. Jadi nanti ada juga bentuk kasus berbeda di mana jumlah observasinya bisa berbeda. Jadi kalau di sini kan kebetulan sama-sama 3 observasi ya. Nanti kita juga bisa menemukan kasus di mana barangkali nanti jumlah sampelnya berbeda atau jumlah observasinya tidak sama. Nanti bagaimana cara menghitungnya? Nanti kita akan lihat di pertemuan yang akan datang. Gitu ya, untuk yang kali ini, untuk diagram rata-rata dan rentang, nanti kita coba latihan soalnya sambil Anda memperlancar perhitungan dengan Excel. Nanti berikutnya baru kita akan lihat untuk sampel yang tidak sama jumlahnya dan untuk penggunaan menggunakan R. Oke, saya hentikan dulu, Bu saya Putri, absen maaf. dulu. Ya, gimana? Eh, apakah boleh jika file Excel yang tadi di-share? Karena tadi saya sempat tertinggal koneksinya kurang baik. Oke. Ya, ya, ntar saya akan share Excel-nya ya. Excel yang tadi ya, ini juga punya saya juga ternyata agak karena yang saya simpan. Oke, nanti bisa. Terima kasih Bu Putri. Oke. Jadi nanti untuk perhitungan manual yang perlu Anda siapkan tadi adalah tabel tadi ya, tabel penolong untuk menghitung nilai atau untuk menemukan nilai A untuk yang rata-rata, kemudian yang D untuk yang rentang. Oke, sebentar. Saya coba cek dulu. Oke, saya absen yang namanya saya sebut tolong memberi respon. Benigno Utama, Hadir Ibu. Salva Putri, Hadir Bu. Muhammad Bintang, Hadir Ibu. Rizka Aulia, Hadir Bu. Ayu Lestari, Hadir Ibu. Aurel Variansyah, Hadir Ibu. Ajeng Firdia, Hadir Bu. Ikhil Gina, Hadir Bu. Maulana Hadir Ananda, Bu. Hadir Bu. Panji Mahesa, ini siapa ini? Hadir, Bu. Oke. Galih Kusuma, Hadir Bu. Taufik Dwi, Hadir Bu. Adelia Feni, Hadir Bu. Aisyah Kurnia, Hadir Bu. Nisa Tabayana, Hadir Ibu. Alis Delika. Alis ada? Tadi saya lihat tadi. Sepertinya Ada Alis? sinyalnya lost connection lagi, Bu. Keluar masuk ya, oke. Kanaya Azalea, Hadir Bu. Rizky Cahya, Hadir Bu. Rasikah Hukma, Hadir Bu. Al Ferel, Hadir Ibu. M. Irfan Al Hakim, Nadine Lenora, Hadir Bu. Aina, Hadir Bu. Dimas Pasa, Hadir, Ibu. Dimas Hanif, Hadir Bu. Aska Mazaya, Hadir Bu. Tata Alwan, Hadir, Bu. Salis Ainur, Hadir Bu. Karisa Azarin, Hadir Ibu. Anora Budi.
Hadir, Ibu. Isa Fitri, Hadir, Ibu. Aufa Zaki, Hadir, Bu. Muhammad Abdillah, Hadir, Ibu. Rahajeng Septri, Hadir, Bu. Aaron Christian, Hadir, Ibu. Prodiva Delovi, Hadir, Bu. Muhari Masahara, Hadir, Ibu. Bahar Arifianto, Hadir, Bu. Kibar Panji, Hadir, Bu. Febriana Dwi Rahayu, ada Febriana? Ada. Hadir, Bu. Lulu Kamila, Hadir, Bu. Rika Pramestia, Hadir, Bu. Zahra Trimesya, Hadir, Bu. Rama Pradito, Hadir, Bu. Muhammad Khalilullah, Hadir, Bu. Adinda Putri, Hadir, Bu. Christina Claudia, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Abdullah Azam. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya. Oke, nanti akan saya share file Excel dan nanti akan saya beri latihan soal dengan data-data yang bisa Anda coba hitung di Excel, gitu ya. Saya cukupkan untuk hari ini. Mohon maaf karena nggak bisa hadir langsung di kampus. Kita ketemu lagi mudah-mudahan pekan depan. Ya, kita akan coba lagi mempraktekkan kasus ini dan nanti untuk yang materi berikutnya. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa. Masing-masing berdoa, saya silahkan. Baik, cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Oke, terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.